Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh beliau. Silakan. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa kita mati mulai. Selesai. Nah, ketua kelas absensinya coba lihat. Bapak cek dulu ya kehadirannya. Ratna Suminarti, Alia Rizky, Siska, Siti Nuralisa, Husen, Sahrul, Laisa, Cynthia, Ganton, Cahyono, oh boleh ya, Emroni, Rindik, Firda, Laras, Syifa, Isna. Berarti hari ini masuk semua ya? Ya, Pak. Ya, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan ya, sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir. Nah, sebelum masuk ke materi, silakan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Nah, sebelum masuk ke materi, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Doa. Doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dan mati mulai. Selesai.
Nah, hari ini kita akan belajar kompetensi dasarnya itu menganalisis informasi berupa permasalahan aktual ya, yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, memerinci informasi dengan tepat berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang keduanya, menelaah isi informasi dengan tepat berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan yang terakhir, ketiga, menjelaskan dengan tepat informasi penting berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian kriteria ketuntasan minimal dalam materi ceramah ini 75 ya. Jadi kalau yang di bawah 75 itu nanti remedial ya. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini ada kata-kata motivasi ya. Belajar adalah investasi berharga untuk masa depan dan tidak seperti harta yang suatu saat bisa habis. Nah, ya. Makanya kalian manfaatkan waktu kalian untuk belajar ya. Belajar itu tidak hanya di sekolah ya, di rumah juga bisa untuk misalnya membaca buku ya, atau membaca novel atau puisi, itu untuk karya sastranya ya. Dan untuk bahasanya kalian jangan berpaku pada buku paket yang ada di sekolah ya. Harus memanfaatkan juga handphone untuk mencari materi di Google, itu banyak ya. Di YouTube juga banyak ya. Jadi belajar itu jangan berpaku pada buku yang ada di sekolah ya. Karena belajar itu investasi. Yang namanya investasi nanti akan kita rasakan di masa yang akan datang ya. Berbeda dengan harta. Kalau harta itu suatu saat akan habis ya, kalau digunakan dengan tidak tepat, itu harta itu akan habis. Kalau ilmu itu akan selalu ada pada diri kita. Makanya kita sebagai pelajar harus tetap semangat ya untuk belajar, mau di sekolah, di rumah, atau di mana saja ya. Nah, ini masuk ke memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Nah, ini pada materi sebelumnya kita itu sudah memproduksi teks prosedur ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Di sana ceramah itu biasanya dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Kalian pernah tidak mendengarkan ceramah? Ceramah di mana saja? Televisi, apalagi? Secara langsung pernah? Pernah ya. Di pengajian mungkin ya, di desa kalian ada. Kemudian di YouTube pernah nonton ceramah? Nah ya. Nah, itu ceramah itu medianya banyak ya, tidak hanya media tulis ya, media sosial juga ada, secara langsung juga ada. Tentunya di sini informasi yang disampaikan pun erat dengan pengetahuan penceramahnya. Jadi yang ceramah itu sudah pasti yang orang yang ahli di bidangnya ya. Jadi misalnya ceramahnya tentang agama, sudah pasti yang ceramahnya itu siapa? Ustaz ya, karena itu di bidangnya. Jadi di dalam ceramah ini dapat berupa nasihat dan permasalahan aktual ya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya menemukan informasi dan permasalahan yang aktual. Nah, aktual itu apa? Silakan. Ada yang memberi jawaban? Aktual apa?
Pernah dengar kata aktual? Aktual. Misalnya kejadiannya itu kemarin, itu aktual atau tidak? Kejadiannya itu kemarin, aktual tidak? Bagaimana? Husen? Aktual. Ya, alasannya? Benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi. Apalagi kalau misalnya pada minggu ini ada berita apa yang paling heboh yang sedang diberitakan di televisi atau di koran, ada berita apa yang sedang heboh? Misalnya apa? Nah itu juga aktual ya, karena benar-benar terjadi, kemudian waktunya juga terbaru ya. Jadi aktual itu yang sedang diperbincangkan masyarakat saat ini, ya, itu aktual. Jadi yang hangat ya, yang hangat. Nah, di dalam menemukan informasi di sini ada dasarnya juga, tidak terlepas dari 5W1H, yaitu ada apa, ya, ada siapa, ada kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. Ya. Kemudian informasi yang bersumber dari berbagai media akan terus-menerus mengalami perubahan ya sesuai kondisi. Jadi dalam bentuk penyajiannya, informasi yang disampaikan ini juga harus relevan dengan memiliki manfaat bagi pembacanya. Ya. Kemudian yang permasalahan aktual berarti sebuah peristiwa atau hal yang benar-benar sedang terjadi pada masa terkini. Ya. Nah, ketika informasi disajikan dalam bentuk sebuah media, bisa harian, mingguan, ya, hal yang diinformasikan harus bersifat aktual. Begitupun dengan informasi yang terdapat dalam ceramah. Informasi yang disampaikan itu umumnya berkaitan dengan permasalahan hasilat, ya, kemudian bahkan petunjuk yang ditawarkan sebagai solusi ya, permasalahan. Nah, ini ada jenis-jenis informasi, termasuk informasi dalam ceramah. Itu ada berapa bagian? Nah, yang pertama Informasi berdasarkan fungsinya. Nah, itu informasi berdasarkan fungsinya. Fungsinya itu maksudnya apa? Fungsinya. Informasi berdasarkan fungsinya. Misalnya tadi apa? Ceramah mengenai tadi apa? Uber ya? Bisa dijadikan ceramah tidak? Bisa sebagai motivasi ya, sebagai motivasi para pemuda untuk berprestasi dalam bidang olahraga misalnya. Kemudian kalau ceramahnya mengenai apa, keagamaan, contohnya apa? Ceramah apa yang pernah kalian dengarkan mengenai agama? Apa? Tentang hari akhir. Ya, hari akhir. Ya, bagus. Itu juga bisa ya. Jadi fungsinya ini berarti bergantung dari jenis ceramahnya ya. Apakah itu ceramah mengenai agama, mengenai apa, motivasi hidup. Jadi itu fungsinya banyak ya ceramah itu. Kemudian informasi berdasarkan format penyajiannya. Nah, ini format penyajiannya itu seperti tadi, ada yang gimana? Tidak ceramah, televisi, apalagi YouTube, masjid. Nah, itu masuk ke format penyajiannya ya. Disajikannya apakah dalam bentuk media sosial, YouTube, atau secara langsung di masjid.
Kemudian ada informasi berdasarkan lokasi. Nah, lokasi ini sudah pasti berkaitan dengan apa lokasi? Tempatnya. Nah, itu tempatnya di mana? Ceramahnya. Ya. Apakah seperti tadi di masjid, di lapangan, ya, atau di mana saja. Yang penting lokasi itu bisa untuk berceramah. Kemudian yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, bidang kehidupan di sini banyak ya. Yang namanya kehidupan banyak sekali bidangnya. Seperti tadi yang di KD, itu apa? Yang di KD. Kompetensi dasar kita apa tadi? Berkaitan dengan bidang apa? Nah, ini berkaitan dengan bidang pekerjaan ya. Nah, itu jadi yang namanya ceramah itu banyak sekali bidangnya ya. Tidak hanya soal agama terus ya. Ternyata ceramah itu bisa kita kaitkan dengan semua bidang yang ada di kehidupan ya. Bidang-bidang itu banyak sekali. Nah, ini nah, kemudian informasi berdasarkan bidang kepentingan ya. Kepentingan ini berarti berkaitan dengan apa? Yang namanya kepentingan apa itu? Wajib atau tidak sifatnya? Wajib ya.